berkumpul bersama pagi hari ini di Masjid Cita Cita untuk sama-sama kita mendengarkan kajian ahad subuh. Salawat serta salam Allah kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, limpahan taufik hidayah karunia-Nya di pagi hari yang begitu cerah, begitu banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang mampu menghidupkan subuh ini dengan menjalankan aktivitas rutinitas ibadah, melangkahkan kaki jauh-jauh ke masjid ini dalam kondisi ringan dan berat. Mudah-mudahan setiap langkah punya nilai ibadah, dimudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa hadir, yang sedang sakit, apalagi yang hadir pada hari ini, subuh hari ini di masjid. Mungkin ada yang sedang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang banyak masalah, Allah berikan jalan keluar. Yang punya banyak hutang, Allah lunasi semua hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpah kepada manusia yang agung dan mulia, manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita pengikutnya yang istiqomah menjalankan syariah agamanya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Safar ya, bulan Safar, bulan yang kedua. Bulan yang kedua di bulan Hijriah. Di bulan Hijriah. Walaupun banyak sekali ya pendapat-pendapat dari orang tua kita, mungkin dari kakek nenek kita ya, yang mengatakan, banyak yang bilang kalau bulan Safar itu memang katanya nggak boleh ada yang nikah katanya gitu. Nah katanya sering saya dengar kan begitu ya. Ternyata silsilah cerita tentang bulan Safar ini sudah dari zaman Rasul. Sudah banyak sekali di mana menganggap orang-orang pada zaman dulu, zaman Rasulullah, menganggap bulan Safar ini adalah bulan yang membawa sial. Makanya tidak boleh ada aktivitas apapun.
Makanya kalau dari asal suku katanya safar itu dari kata sifar. Sifar itu artinya nol, Pak. Kosong. Nol itu dalam artian tidak melakukan apa-apa gitu. Nol kan, kosong. Nah, ada yang kemudian menerjemahkan sifar itu juga artinya mengosongkan tempat. Jadi setelah melewati bulan-bulan yang mulia, orang-orang pada zaman dulu itu Pak, di kota Mekah dan sekitarnya daerah Hijaz ya, itu kalau sudah bulan Muharram kan dilarang, ada larangan berperang kan, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Nah, biasanya mereka ini menunggu diem di dalam kotaknya. Nah, ketika sudah masuk bulan Safar, mulailah mereka melakukan perjalanan setelah 3 bulan di dalam kota, nggak keluar-keluar. Makanya ada artian kemudian sifar, yaitu mengkosongkan, menolkan gitu. Nah, jadi tapi cuman sebatas itu. Bahkan kalau kita lihat dalam satu keterangan banyak sekali yang menyebutkan kalau dibilang nggak boleh menikah di bulan Safar, ya nggak boleh. Kita sebagai seorang Muslim yang taat kepada Allah, tidak ada yang menganggap Pak ada hari-hari yang membawa kita sial, itu nggak boleh. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatu Khadijah itu di bulan Safar. Di bulan Safar menikahnya. Nah, itulah kemudian jadi larangan-larangan itu juga tidak ada dasar mungkin ya. Hanya sebatas mengambil cocokologi atau mungkin sebuahnya. At-tiyaru syirkun, at-tiyaru syirkun, at-tiyaru syirkun. Merasa sial itu syirik, merasa sial itu syirik, merasa sial itu syirik. Jadi tempat, kemudian hari, waktu itu tidak ada yang membawa sial kepada orang-orang yang beriman. Kalaupun kemudian diuji dengan banyaknya kesulitan, nah ini nanti bagian dari ayat yang mau kita bahas. Itu adalah bagian rencana Allah supaya hambanya mendapatkan ridho. Makanya kadang-kadang Pak, kalau mau menikah kita lihat dulu nih harinya hari apa. Kamu lahirnya hari apa? Hari Kamis. Ini harinya hari apa? Hari Senin. Sebentar ya, dihitung dulu. Nah, kadang-kadang kita pakai hitung-hitung, Pak. Nah, bangun rumah ada juga begitu, bangun rumah. Kalau ada satu pendapat ya Pak ya, ada satu teori ya. Teori ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi kan jarak antara Imam Al-Ghazali dengan Rasulullah itu kan hanya beberapa ratus tahun ya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali ke kita ini lumayan jauh. Itu sudah dikatakan ada teori itu Pak, dari zaman Imam Al-Ghazali. Kemudian dikembangkanlah semua kemudian oleh kita, terjadilah teori psikologis. Padahal pas saya baca, saya pelajari gitu ya. Lah ini mah kan ada dalam teorinya Imam Al-Ghazali ya, saya bilang ya. Contoh, mohon maaf ya. Kadang-kadang ada namanya di dalam otak manusia. Imam Al-Ghazali itu membagi otak manusia itu menjadi 5. Jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap 5 ini kata Imam Al-Ghazali punya kecerdasan masing-masing. Kecerdasan masing-masing. Itu detail benar Pak dalam kitab itu ya. Imam Al-Ghazali itu ini kecerdasan A, cara belajarnya seperti ini, terus bahkan ketika merubah moodnya, mood kan kita tuh suka Pak, hilang mood ya. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah dengan diterapi memberikan warna tertentu. Liatin warna hijau misalnya. Nah, ini tipe-tipe orang. Bahkan untuk mengembalikan moodnya, Imam Al-Ghazali ini Pak, ketika dia dalam kondisi marah, maka dia harus menghadap ke arah mana gitu Pak? Ke arah
selatan atau ke arah barat atau ke arah timur, tergantung orangnya. Nah, kenapa? Karena setiap orang ternyata frekuensi nafas setelah ribuan tahun ketemulah teori orang itu ternyata oksigennya, ada orang tipe A oksigennya harus menghadap kemana gitu Pak. Jadi rongganya itu penuh dengan oksigen sehingga tidak terjadi apa namanya, marah itu karena kekurangan oksigen. Betul Pak? Marah kalau kekurangan oksigen. Makanya orang marah gimana Pak? Kadang-kadang suka ngos-ngosan ya. Apa gimana sih? Yang biasa marah kadang-kadang suka ngos-ngosan. Aduh, kadang-kadang saya tuh baru kemarin juga kesel Pak, marah saya tuh sama santri ya. Terus sampai saya tuh, saya diam aja, saya bilang nggak usah ngomong kalau lagi marah. Nah, makanya ternyata baru kemarin saya baca satu artikel Pak, baru ditemukan. Ini lagi membenarkan kalimatnya Imam Al-Ghazali. Apa? Ternyata, jadi kata Imam Al-Ghazali, ada tipe A misalnya, kalau lagi marah, lagi dalam kondisi kurang oksigen, maka dia menghadap ke sini. Ke mana gitu, saya nggak hafal gitu ya, mana. Terus kalau ada orang tipe ini menghadap ke arah sini. Nah, akibat kurangnya oksigen, bukan cuma psikologis kita yang berubah macam-macam itu Pak, dan ternyata banyak penyakit disebabkan oleh kurangnya kadar oksigen dalam tubuh. Nah, ternyata ditemukanlah penelitian itu, baru kemarin ditemukan dalam dunia kesehatan, orang yang sakit kanker katanya, kanker itu bukan karena sakitnya biasa, dia itu dalam tubuhnya kekurangan oksigen. Wah, sama di dalam saya baca kitab Imam Al-Ghazali, kurangnya oksigen. Yang menyebabkan kematian itu bukan sakit, ini dokter yang ngomong, saya kemarin baca itunya itu ya, jurnalnya. Yang menyebabkan meninggalnya itu bukan karena sakit kankernya, tapi ada logam-logam berat yang masuk ke dalam tubuh. Ya obat-obat macam-macam itu kan ya, logam berat. Padahal tubuh itu katanya sudah disiapkan untuk beradaptasi dengan berbagai macam sakit, penyakit yang dikirim virus-virus dan semuanya. Nah, itulah kemudian ada beberapa dalam kitab-kitab ulama klasik itu Pak. Ternyata tipe ini, tipe A, maka dia itu katanya harus membangun pintu rumah itu menghadap kemana gitu. Itu kenapa? Supaya kadar oksigennya bagus ke dalam tubuh. Nah, ini sebatas ini. Tapi kalau sampai kemudian di dalam Islam ini, bangun rumahnya harus hari ini. Kenapa? Nah, ini yang kemudian menganggap bahwa hari-hari itu bagian dari hari sial. At-tiyaru syirkun kata Nabi. Merasa sial itu syirik, merasa sial itu syirik. Ya, jadi kita tidak boleh menganggap ada hari sial. Makanya kalau ada ramalan bintang, ibu-ibu masih sering lihat ramalan bintang nggak kan ya? Wah, ada lagi tuh anak-anak kita tuh ya. Kalau bisa dibentengi Pak, ini baca apa bintangnya, Libra. Apalagi misalnya ada berapa sih bintang itu? Leo, Libra, apalagi Virgo ya, Virgo. Wah, nggak boleh nih, bulan ini rezekinya sempit. Jadi gitu. Jadi menganggap kejadian Pak Ustadz benar nih kan, pernah saya ngisi anak-anak santri, benar Pak Ustadz kejadian benar. Kenapa? Karena Allah menyertai prasangka hambanya. Udah, kalau udah menyertai waduh, duitnya nggak ada nih bulan ini nih. Jadi harus banyak utang-utangan nih. Nah, ini berarti menganggap bahwa hari ini mengikuti prasangka. Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan dalam surat Al-Baqarah 265. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatan wallahu bima ta'maluna basir. Yang kita artikan Bapak Ibu 265 ya, 265 Al-Baqarah. Wa mathalul ladzina yunfikuna, dan perumpamaan, permisalan, alladzina, orang-orang yang yunfikuna, menginfakkan, amwalahum, hartanya, ibtigha'a mardatillah, untuk mencari, mendapatkan mardatillah, keridhaan Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan untuk memperteguh jiwa mereka. Nah, sampai sini dulu ya. Jadi ada orang yang berinfak untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa. Nah, jadi maksudnya yang dicari oleh manusia itu hidup itu apa, Pak? Ridho Allah. Ada pertanyaan orang-orang tasawuf ini, mendingan dapat ridho Allah atau mendingan dapat surga Allah, Pak? Ridho atau surga? Mendapatkan ridho dari Allah. Makanya terkenallah istilah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi, Tuhanku, engkaulah tujuanku. Wa ridhoka, dan ridhomu adalah dan ridhomu adalah apa yang aku cari. Nah, ini kalimat bahwa kadang-kadang sebelum sholat itu banyak guru-guru kita menganjurkan membaca ini, Pak, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kalau mengingatkan bahwa sholat ini kita sedang mencari ridho dari Allah. Kemudian ada juga yang menyebutkan doa, Pak. Doa pagi, doa sore. Apa doanya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho engkau sebagai Tuhanku ya Allah. Wa ridhoka raditu billahi robba wa bil islami, dan Islam sebagai agamaku dan Rasulullah sebagai nabiku. Nah, kalimat ridho ini luar biasa, Pak. Ini kalimat yang cukup berat. Artinya ridho adalah menerima semua ketetapan Allah. Mana yang lebih tinggi, lebih bagus? Ikhlas apa ridho, Pak? Ikhlas apa ridho, Bu? Saya udah ikhlas dan ridho. Nah, bedanya apa tuh ikhlas dengan ridho? Dua orang namanya beda, ikhlas dan ridho. Kan ada orang namanya ikhlas, ada orang namanya ridho. Apa bedanya? Ibu-ibu, kita sedekah 1.000, 2.000, ya. Nah, setelah sedekah itu terus gimana? Harus ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas itu gimana? Nah, ikhlas itu gimana? Itu diceritakan, Bu. Diceritakan di ayat kemarin sebelumnya itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti sedekahmu dengan menyebut-nyebut. Nyebut-nyebut enggak boleh. Nah, kalau ada orang nyebut-nyebut berarti ikhlas apa enggak itu? Enggak ikhlas. Sakit juga enggak boleh disebut-sebut. Sebut-sebut gimana? Saya ini udah sakit puluhan tahun gitu ya. Kan kalau kita
kebanyakan harta, kita cerita harta itu kan kadang-kadang riya ya. Nah terus kalau orang menceritakan kesulitan itu namanya apa tuh? Masa dia riya sama kesulitan? Enggak kan? Jadi apa namanya Pak? Kufur nikmat. Namanya sum'ah. Sum'ah itu apa? Kepengen didengar. Jadi kesulitan itu nggak boleh juga diceritakan. Justru kata Nabi, tahaddus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah, memperlihatkan nikmat Allah. Kalau duit banyak, ya beli sarungnya agak mahalan Pak. Apa itu? BHS gitu ya. Anak santri tahu BHS kan? Wah, orang kalau BHS mereknya, kalau santri-santri itu kan ada levelnya gitu ya. Kasta tertinggi itu pakai sarung BHS. Nah, ini kalau punya duit apa dalam rangka tahaddus bin nikmah. Yang tidak boleh pamernya itu ya. Kemudian yang kedua sombong. Itu nggak boleh. Sombong itu kalau cuma pakai baju bagus sombong nggak? Enggak. Yang nggak boleh itu innal kibar, sesungguhnya sombong itu adalah menganggap rendah orang lain. Nah, saya sarungnya BHS, pasti sarungnya apaan itu? Ya, murah Pak. Nah, ini namanya sombong, nggak boleh itu Pak. Hancur amal Pak kalau sombong. Nah, jadi ini ridho, kita harus ikhlas. Itu ikhlas, nggak boleh menyebut-nyebut. Ada orang udah inilah ada kejadian travel Pak, yang kemarin lagi rame, namanya travel Hanania. Pernah dengar nggak? Wah, 2000 lebih jamaah nggak berangkat Pak. Padahal yang endorse artis-artis. Karena itulah kemudian udah bayarnya mahal pula lagi, nggak berangkat. Nah, kalau ikhlas kita sudah keluarkan uangnya, kemudian tidak boleh disebut-sebut, ya, dan berbagai macam kriteria ikhlas. Tapi kalau ridho, uang udah dikasih, ya kan, umrohnya udah jalan, misal, pas sampai di sana, tahu-tahu ada orang kan kemarin ada jamaah haji lah kemarin, jamaah haji reguler, kurang apa coba? Antri udah 18 tahun, udah ikut semuanya, pemerintah udah mengeluarkan visanya, terus udah berangkat manasik selesai, bagi perlengkapan udah masuk asrama haji, pas sampai Saudi nggak boleh masuk sama pemerintah Saudi Pak. Ini ada 2 orang tahun ini. Diapain? Dideportasi. Coba gimana tuh Pak? Udah antri 18 tahun. Bayar udah. Ini semua udah. Nah, udah selamatan pula lagi kan, di mana tuh Pak? Di rumah kan? Ya masa pulang kan? Nah, dideportasi oleh pemerintah Saudi. Jadi sampai situ check in imigrasi, wah nggak tahu kenapa ada masalah, dua-duanya langsung di stop. Kemudian apa Pak? Disuruh tunggu pesawat Saudi balik, suruh masuk, suruh pulang langsung. Nggak jadi berangkat haji. Nah, terhadap uang yang sudah dikeluarkan, semua tenaga yang sudah dikeluarkan, kita harus ikhlas. Ikhtiarnya sempurna. Sampai sana, tahu-tahu udah diusir sama ini. Nah, disitulah menuntut kita menerima semua ketetapan Allah. Sudah harus ridho sama semua ketetapan dari Allah. Gak bisa nyalain KBIH-nya, gak bisa nyalain pemerintahnya, gak bisa. Karena sudah ikhtiar sempurna. Ada orang yang mau nikah, udah disiapin semuanya, pernikahannya, ininya, calonnya udah ada, itu kan. Terus semua mahar sudah disiapin. Besok mau hari H, calon pengantinnya ketabrak di jalanan meninggal. Gimana itu akhirnya? Menuntut orang untuk
bukan ikhlas lagi, tapi ridho menerima semua ketetapan dari Allah. Nah, ini level yang lebih berat daripada ikhlas, yaitu ridho dengan semua ketetapan Allah. Ini berat, Pak. Ikhlas dengan semua ketetapan Allah ini berat. Nah, saya itu punya ini tapi dapat suami ternyata begini. Nah, gimana akhirnya? Harus berbakti saya seumur hidup. Nah, itu namanya levelnya adalah ridho dengan semua ketetapan dari Allah. Ini saya dalam surat ini saya tandain tadi. Surat Shad. Nanti dibuka surat Shad ayat yang ke-35 tadi. Ayat yang ke-35 ya. Oh, 34. Makanya mohon maaf saya tuh tadi buru-buru, saya biasa kan bawa tab ya. Kalau tab tuh tulisannya agak gede, sekarang saya buram pasti sebenarnya. Masih belum terima kenyataan saya tuh nggak kelihatan. Harus ridho ya. Kok nggak kelihatan dari tadi saya tuh ya cari-cari. Terus kalau ngaji tuh itu pakai tab kan jadi ada cahaya tuh Pak ya. Jadi nggak terlalu kelihatan jelas lagi, tulisannya gede-gede juga gitu. Nah, kalau ini saya agak kecil. Masya Allah. Dulu masih berapa tahun yang lalu saya masih kelihatan kan. Nah, di ayat yang ke-33 ya, 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursi jasadan summa anaba. Jadi apa kata Allah? Dan sungguh kami sudah fitnah Sulaiman. Nah, Bapak Ibu tahu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini luar biasa, Pak. Mau pakai bahasa binatang bisa. Mau punya harta, wah, dan terbukti adalah orang yang paling kaya sedunia. Seumur hidup manusia cuma Nabi Sulaiman lah yang paling kaya gitu ya. Keturunan anak raja. Nah, dulunya Nabi Sulaiman itu Pak diuji oleh Allah, walaqad fatanna, kami sudah fitnah Sulaiman. Jadi artinya apa? Nabi Sulaiman itu Pak dalam satu keterangan dikasih penyakit Pak, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Punya usaha Nabi Sulaiman rugi terus-terusan Pak. Ada nggak yang usahanya rugi Pak? Rugi, aduh, bangkrut. Utang banyak Pak. Ini Nabi Sulaiman, seorang nabi yang dijaga oleh Allah. Apa kata Allah? Walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh kami fitnah Sulaiman. Jadi kalau hari ini Bapak-bapak ya, kita dalam kondisi susah ya, ada kemarin gara-gara pinjol Pak. Pinjol. Wah, serem banget ya minjam segini kok pokoknya segini kata cerita sama saya. Saya bilang apa? Ya cerita bahwa yang memberikan kondisinya masuk ke dalam dunia pinjol itu adalah bagian dari fitnah yang Allah kasih. Seperti Nabi Sulaiman diberikan fitnah. Kan gitu. Kalau Nabi punya usaha harusnya untung apa rugi Pak? Untung kan? Untung. Tapi kemudian dibikin rugi Pak. Walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh kami sudah fitnah Sulaiman, wa alqaina ala kursi, sampai Nabi Sulaiman itu tergeletak di atas kursi Pak. Saking susahnya hidupnya Nabi Sulaiman, saking susahnya ujian Nabi Sulaiman itu, sampai Nabi Sulaiman itu duduk di atas kursi. Aduh, senderan Pak itu. Wa alqaina ala kursi, dia duduk di atas kursi, nyerah. Ya Allah, kok gini amat hidup ya Allah. Sampai ngomong begitu Nabi Sulaiman Pak. Jadi setelah kita tuh apa tuh udah usaha, punya usaha, rugi sekian miliar gitu ya. Terus gimana Pak kira-kira? Duduk kita di atas kursi, aduh, begini banget sih hidup, susah banget. Nah, ini dalam rangka beliau menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan semua ketetapan Allah. Kemudian di ujung ayat itu summa anaba. Kemudian dia Nabi Sulaiman kembali kepada Allah. Ya udahlah, apa kata Nabi Sulaiman? Ya udahlah, kalau emang mau miskin aja udah. Emang Allah yang ngasih, miskin kan mau diapain lagi? Udah usaha begini-begini,
utang banyak, ya udahlah mau gimana. Summa anaba, kemudian beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkenalah doa yang begitu luar biasa di ayat yang 35, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbighfirli, kemudian terkenal doa Nabi Sulaiman, dia berkata qala rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Jangan-jangan ini karena dosa. Jadi jangan-jangan pinjol itu karena dosa, ya dosa pasti itu dosa. Sampai tergeletak. Nah, kemudian minta ampun, taubat, minta ampun. Rabbighfirli wa habli mulkan, dan karuniakanlah aku ya Allah mulkan, kekuasaan. La yambaghi li ahadin, kekuasaan, kekayaan yang tidak diberikan kepada orang-orang setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Ini Pak, jadi kalau ada orang yang lagi susah, lagi banyak utang, lagi punya banyak kewajiban, Nabi Sulaiman ngajarin doa. Bukannya jangan ya, berdoanya bukan pakai ya rozak. Ya rozak itu apa? Ya Allah yang maha pemberi rizki. Bukan khairul razikin, engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Tapi menggunakan innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Bedanya apa? Rozak sama wahab. Rozak maha pemberi rizki, wahab pemberi juga. Terus bedanya apa jadi? Bedanya kalau berdoa dengan ya rozak, kemudian Bapak dikasih rizki, rizkinya itu akan ditanya sama Allah Pak. Istilah kata orang minta rezeki, dikasih uang nih, SPJ-nya Pak siapin ya. SPJ atau SPJ? Surat apa namanya? Pertanggungjawaban. Apa namanya? Laporannya. Tapi ketika didoa dengan innaka antal wahhab, maka sebagian para ulama tafsir menyebutkan Allah tidak meminta pertanggungjawaban. Jadi nggak minta pertanggungjawaban. Jadi dikasih apa Pak? Cuma-cuma. Kenapa? Untuk nutupin dosa kemarin. Ya kan? Dosa kemarin yang gimana tuh? Ya pinjol lah. Ya, tadi kan cerita pinjol. Ada ini, wah, karena kita nggak tahu dosa apa yang sudah dikerjakan. Maka doanya adalah innaka antal wahhab. Banyak-banyak Pak doa ya wahhab, ya wahhab antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha pemberi ya Allah. Gitu. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Oh, ada orang yang susah benar Pak ngamalin doa Nabi Sulaiman. Doa apa? Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nah, jadi ya nggak akan dikasih kayak Nabi Sulaiman juga sih. Sampai kaya kayak Nabi Sulaiman kayaknya nggak mungkin. Karena yang pasti dikasih kaya ya hanya Nabi Sulaiman. Ada orang kemarin, saya seorang wanita Ustaz sedang menunggu Allah kirimkan jodoh buat saya. Ada surat pertanyaan itu ya, jodoh, lagi nyari jodoh Pak. Saya salah nggak sih Ustaz? Saya itu nyari jodoh laki-laki yang sesabar Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaya Nabi Sulaiman alaihissalam, terus segagah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah enggak pertanyaannya doa kayak gitu ya? Saya bilang enggak salah, enggak. Cuman kayaknya bakalan jomblo seumur hidup itu. Ya kan? Kayak susah dikabulin. Ada apa orang Nabi sesabar Nabi Ibrahim? Segagah Rasulullah ya enggak ada gitu. Laki-laki enggak akan ada. Sekaya Nabi Sulaiman, ya Allah, Nabi Sulaiman Pak. Minta orang sekaya Nabi Sulaiman. Nah, ini Pak contoh seorang nabi yang kita tahu sejarahnya, beliau itu adalah orang yang paling gagah, paling kaya. Enggak ada yang bisa menaklukkan, Pak. Menaklukkan jin itu Nabi Sulaiman. Wahabli mulkan, karuniakanlah kekuasaan itu hanya untukku. Bahkan Rasulullah ketika beliau berjalan ini, lagi jalan, tahu-tahu ketemu jin.
wah ada jin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Pak? Mau ditangkap ini jin. Dengan izin Allah, kalau ketangkep jinnya ini diikat di pohon, biar nanti kalau ada anak-anak lewat ngeledek-ledekin, ya jin ketangkep gitu. Tapi seketika itu Rasul ingat ada doa Nabi Sulaiman, wahabli mulkan, ya Allah karuniakanlah kekuasaan itu hanya untukku saja. Nah langsung dilepas sama Rasulullah, nggak jadi diikat. Kalau misalkan diikat sama Rasulullah, berarti melanggar doanya dari Nabi Sulaiman. Kan satu guru satu ilmu nggak boleh saling mengganggu kan itu ya. Makanya ada orang, ada ustadz itu masukin jin ke dalam botol itu. Terus apa tuh terbang itu kan apa tuh korek apinya. Saya bilang itu apa Pak? Itu jin. Lebih hebat dari Nabi Sulaiman, saya bilang. Nabi Sulaiman aja enggak seperti itu ya, Rasulullah enggak seperti itu, tapi ini masukin apa gitu. Nah, jadi segagah orang itu, sekaya Nabi Sulaiman itu dulu ya pernah diuji oleh Allah yang namanya sakit, pernah diuji oleh Allah yang namanya kesulitan-kesulitan hidup. Sampai kemudian beliau itu terduduk di atas kursi sampai menyerah pasrah sama Allah. Kemudian terkenalah doa Nabi Sulaiman surat Shad ayat yang ke-35. Nah, jadi tadi tuh jadi menerima ridho dan semua ketetapan dari Allah. Dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah ibtigho amardatillah, untuk mencari ridho Allah. Jadi orang ini sedekah cari ridho Allah aja. Wa tasbitan min anfusihim, dan untuk memperteguh jiwa mereka. Nah, ini tandanya bahwa infak ini dilakukan ketika hati itu sedang goyah, Pak. Jadi sedang banyak ujian hidup, disuruh memperbanyak infak. Lagi dikasih ujian banyak hidup, makanya kemudian banyak ulama yang menganjurkan mengeluarkan infak. Infak itu satu, menolak bala. Bala yang akan datang itu tertolak. Jadi ada itu Pak yang mohon maaf ya. Dulu saya pernah nyantri Pak di Sukabumi, di Jampang, Surade. Itu jauh Pak. Kalau sekarang mah dekat ya. Kemarin saya ziarah ke makam guru saya. Udah jadi tempat wisata ini sekarang ya, kanan kiri ya. Dulu zaman saya nyantri Pak, ya Allah, mau kabur juga nggak berani Pak. Banyak santri mau kabur tuh jam segini ada bis lewat ke Bogor, nggak ada yang berani ujung-ujungnya Pak. Jadi dulu itu ya. Nah itu saya lihat sendiri Pak. Di Jampang itu ada orang yang ternak jin Pak, ternak jin. Mana sih saya lihat gitu, kiai juga Pak, ajengan. Waduh, ternak jin gimana aja? Saya tanya-tanya kan gimana? Ya tergantung kamu tirakatnya gimana nih, jinnya nanti tergantung. Jadi untuk nyantet orang katanya. Wah, itu kiai juga yang ngerjain Pak. Masya Allah. Pernah pertanyaan saya, orang seperti apa jangan yang nggak bisa disantet? Saya tanya gitu, iseng-iseng Pak. Itu zaman saya SMA itu Pak. Tanya, apa kata dia jelasin? Yang nggak bisa disantet itu orang yang rajin sedekah, ketolak terus balik semua jinnya. Jadi orang yang rajin sedekah, betul kata Nabi, infak sedekah itu menolak bala. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, makanya kemudian ada orang yang dikasih ujian musibah oleh Allah memperbanyak infak dan sedekah. Nah, ibtigho amardatillah wa tasbitan min anfusihim, dan untuk menguatkan hatinya yang sedang susah. Ada yang lagi sedih, disuruh kemudian sama Allah dalam ayat 265 ini disuruh untuk berinfak. Padahal hubungannya apa gitu kan ya? Kalau lagi susah suruh infak. Lagi apa? Makanya kalau
Ada orang belum punya anak, suruhnya apa? Kalau datang ke guru-guru kita, disuruhnya bersedekah. Sedekah. Karena bisa jadi sedekah itulah yang mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masalah hidup yang susah, jangankan masalah yang begitu banyak, Pak. Yang namanya kematian aja dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bisa tertunda gara-gara sedekahnya. Gara-gara sedekahnya ketunda. Sampai Nabi Ibrahim nanya, lah kok nggak jadi meninggal orang itu? Kenapa? Kata malaikat maut, karena orang itu sebelum dicabut dia bersedekah dulu. Sedekah dulu. Nah ternyata dengan izin Allah kemudian dipanjangkan umurnya. Nah inilah kemudian orang-orang yang berinfak, dia memaksakan dirinya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang bertakwa itu kata Allah, dia berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi sempit aja suruh sedekah, Pak. Suruh infak. Kalau misalkan duit banyak, ada duit 1 juta, ya infaknya 100.000. Ada duit 1 miliar, berapa puluh juta, punya duit 400 miliar kayak ditemuin kemarin kan, Masya Allah. Lumayan juga itu ya dalam itu. Ditemu berapa ratus miliar, wah sedekahnya, wah saya bilang mungkin orang itu katanya itu adalah uang hasil apa itu? Hasil usaha apa ya? Sedekahnya gede banget orangnya. Nah jadi dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, ibtigho amardhatillah, carilah ridhonya Allah. Ya. Kadang-kadang di dalam ayat Al-Qur'an itu ada orang yang Allah tahu kalau dia dikasih senang, dia nggak pernah datang ke masjid. Akhirnya gimana? Kasih susah aja, kalau dia susah doanya kencang, tahajudnya juga kencang banget ini, wah susah aja udah terus. Makanya siapa yang mendatangi Allah di waktu susahnya, maka Allah akan kasih dia kesusahan, karena Allah senang dia lagi berdoa. Makanya Pak, siapa yang ingat Allah ketika dia senang, maka Allah akan ingat dia ketika dia susah. Makanya lagi senang itu, lagi punya banyak duit, jangan berdoa waktu punya banyak duit. Berdoa waktu badan masih sehat. Ya kalau orang sakit, sedekahnya rajin banget ini orang kalau sakit. Nah, saking sayangnya Allah supaya dia jadi ahlus sodaqoh, akhirnya dibikin sakit. Sakit aja biar dia jadi orang yang beriman. Nah gitu Pak. Dan Allah tahu kalau Allah jadikan dia kaya, maka dia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Artinya dalam kondisi apapun itu menuntut ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridho dengan semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara bentuk ridhonya? Yang pertama adalah dengan bersedekah. Itu tanda dari ridho. Yang kedua, banyak-banyak mengucapkan istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, kata Nabi, siapa yang banyak istighfar, Allah akan berikan jalan keluar. Siapa yang banyak istighfar, Allah akan kasih rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Siapa yang banyak istighfar, Allah akan mudahkan semua urusannya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan istighfar, kemudian kita banyak-banyak berinfak, itu bagian dari tanda kita ridho dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah rahimakumullah, surat Al-Baqarah 265. Mudah-mudahan jadi semakin senang sedekah. Ya pokoknya apalah kita dengan semua kondisi ridho lah dengan semua ketetapan dari Allah.
Ya kalau kita hidup di akhir zaman gimana Pak? Kita berarti harus ridho dengan semua ketetapan Allah. Kemarin itu saya sempat deg gitu ya Pak. Kenapa? Ada satu hadis doif ya sebenarnya. Hadis doif. Tapi ini doif. Doif itu lemah ya. Lemah itu kalau dia bisa dijadikan fadilah keutamaan, ambil aja hikmah. Tapi nggak bisa jadi patokan umum gitu. Apa? Ada satu keterangan menyebutkan di akhir zaman itu menuju puncak akhir zaman itu ya, itu dimulai dengan peperangan. Nanti di daerah Hijaz itu akan terjadi peperangan ya, yang dimulai dari bulan Safar. Dari mulai bulan Safar. Tas awal Safar kemarin Pak, tahu-taunya perang antara Saudi dengan Yaman. Saudi dengan Yaman. Wah, kenapa pas bulan Safar? Saya bilang, kenapa? Karena prediksinya Safar ketemu Safar. Kalau Safar sampai Safar selama setahun terjadi perang, ya wallahu alam, ini hadisnya dhaif, sekali lagi dhaif. Tapi cuma bisa kita jadikan acuan aja gitu ya. Ini terjadi perang, maka kemudian itu bagian tanda-tanda akhir zaman. Tapi banyak para ulama menyebutkan, salah satunya adalah Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin, tahu Pak? Syekh Ahmad Yasin, Palestina. Itu Pak, cara orang Yahudi Israel itu membunuh Syekh Ahmad Yasin Pak. Itu ditembakin apa namanya? Rudal ya, rudal. Saking gak beraninya orang Israel itu mendekat sama Syekh Ahmad Yasin. Padahal Syekh Ahmad Yasin itu orang udah tua. Semua badannya lumpuh. Yang bisa bergerak enggak? Cuman ini aja nih, apa namanya? Kepalanya aja udah. Semuanya sudah lumpuh semua. Untuk membunuh Syekh Ahmad Yasin itu untuk membunuhnya itu harus ditembak rudal. Padahal orang lumpuh kalau membunuh gampang benar kan Pak? Tinggal datengin Pak, apalagi katanya orang Israel apa tuh namanya tinggi-tinggi besar-besar gitu kan, jago-jago semua. Nah, tapi ternyata untuk membunuh Syekh Ahmad Yasin itu harus pakai rudal dari jarak jauh. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa kekalahan dan kehancuran bangsa Israel itu di tahun 2028. Kenapa? Ada itu dari intisari beberapa ayat Al-Quran dan ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa kejayaan umat Islam itu per 100 tahun. Kapan jatuhnya kita itu Pak? Jatuhnya umat Islam tahun 1928 itu jatuhnya khilaf Turki Utsmani 1928. Pas besok 2028 itu 100 tahun. Nah, inilah yang Syekh Ahmad Yasin itu udah ngomong dari tahun berapa itu Pak? Dari zaman saya kecil, sebelum saya itu udah bicara akan kalahnya Israel itu di tahun 2028. Nah, ternyata makin kesini lah, makin mengarahkan ke arah situ semua. Dan ternyata kalaupun kemudian kita hidup di akhir zaman, ya berarti kita harus ridho dengan semua ketetapan Allah. Lah kalau 100 tahun nanti 1928 ke 2028 muncul satu tokoh, ya banyak ulama yang menyebutkan jangan-jangan yang keluarnya itu adalah Imam Mahdi. Tandanya udah banyak Pak yang keluar. Bahkan beberapa ulama itu menyebutkan Imam Mahdi itu sudah ada. Contohnya Syekh Sulaiman Ar-Rahili ya. Sulaiman Ar-Rahili Bapak tahu kemarin itu semua materi ceramah dia di Madinah itu dihapus semua sama Saudi dan orangnya ditangkap orangnya. Padahal ceramahnya terkenal seluruh dunia dan fatwanya itu ada puluhan ribu fatwa. Nah, cuman gara-gara kemudian menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu sudah ada dan kemudian cuman kita belum ketemu aja, langsung ditangkap. Nah, ya ini sejajar dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa umurnya umat Nabi Muhammad tidak sampai 1.500 tahun. Kan gitu ya. Sekarang 1.400
48. Kalau dihitung dari Nabi hijrah. Kalau dihitung dari Nabi diangkat menjadi Nabi, tambah lagi 13 Pak, 1600-an. Nah, jadi memang kalaupun ke depan dan kondisi menjelang akhir zaman itu kondisi semakin susah Pak. Susah. Sampai orang-orang beriman itu cuman makannya dari mana? Dari tasbih yang mereka ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Nah, sekali-sekali bapak-bapak pergi naik Gojek. Saya sering pergi kemana-mana itu naik Gojek itu kadang-kadang. Saya tanya, "Bang, gimana Bang?" "Lah Allah Pak, baru kemarin saya ngobrol sama tukang Gojek. Seharian Pak, saya baru dapat 6.000 seharian." Ya Allah. Nah, itulah kemudian kita harus ridho dan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan semua ketetapan Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, yang benar hanya dari Allah, yang salah pasti dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Haji Reza atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu kita harus menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak bersedekah, yang pertama, dan kedua kita harus berbanyak istighfar. Baiklah, untuk sebagai sebelum ditutup, kami mohon kepada Pak Ustaz Haji Reza untuk memimpin doa untuk, tapi sebelum memimpin doa untuk, mohon Pak Ustaz untuk mendoakan salah satu jamaah kita yang telah meninggal dunia kemarin hari Jumat, almarhum atas nama Bapak Riki Rosandia. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Siapa namanya? Bapak Rindi Rosandia. Rindi. Iya, almarhum Rosalia. bin Eman. Rindi Rosandia bin Eman. Coba ketik Pak Sis. Kita berdoa dulu kepada Allah sebelum menunggu ketikan Pak Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من اتبعنا هاهنا بسببه ولأجله خصوصا إلى روحي Bapak Rindi Rosandia bin Eman Suparman syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala al-asabi rasulillahi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamila ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من اتبعنا هنا بسببه ولأجله خصوصا المرحوم Bapak Rindi Rosandia bin Eman Suparman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi min khotoyaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma anzilir rahmah alal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.